Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kemarin, Ustazah Fitri sudah menjelaskan tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi tentang apa? Ya, Ustazah akan menjelaskan materi tentang persebaran penduduk, persebaran suku bangsa, agama, penampakan alam, flora, dan fauna. Yang akan Ustazah bahas pertama kali adalah tentang persebaran penduduk. Sebelumnya, Ustazah mau tanya, apa kalian tahu berapa sih berapa sih jumlah penduduk Indonesia itu? Ya, jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita lihat persebaran penduduk Indonesia pada peta yang Ustazah sajikan. Silahkan kalian mengamati, mana sih kira-kira persebaran penduduk yang paling terbesar sama yang penduduknya sedikit. Oke, dari peta kira-kira pulau mana sih yang paling padat penduduknya? Berdasarkan indeks peta, persebaran penduduk yang paling padat itu diberi warna merah dan orange. Kira-kira pulau mana nak yang paling padat penduduknya? Ya, pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Kemudian kita lihat, pulau mana sih yang paling sedikit penduduknya? Dari indeks peta yang paling sedikit penduduknya diberi warna hijau. Hijaunya itu seperti hijau stabilo ya. Kita lihat mana. Nah, oke, yang paling sedikit penduduknya ditunjukkan oleh Pulau Papua, yaitu tepatnya di Papua Barat. Jadi dapat disimpulkan kalau persebaran penduduk terbesar atau penduduk yang paling padat yaitu di Pulau Jawa. Sedangkan pulau yang paling sedikit penduduknya yaitu Pulau Papua, tepatnya di Papua Barat. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Komposisi etnis di Indonesia juga amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku bangsa dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku, yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Ayo kita lihat keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, kita ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada suku Minangkabau. Kemudian di Kalimantan ada suku Dayak. Di Jawa ada suku Jawa. Di Bali ada suku Bali. Di Nusa Tenggara ada suku Sasak. Di Sulawesi terdapat suku Toraja. Di Maluku ada suku Ambon. Dan yang terakhir, di Pulau Papua ada suku Asmat. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama dan kenampakan alam. Saat ini di Indonesia ada 6 agama. Apa saja itu? Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Persebaran agama di Indonesia juga tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kenampakan alam pada bentang alam di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kenampakan alam terlengkap di dunia. Kenampakan alam di Indonesia ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan yaitu ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada gunung, pegunungan, dan pantai. Selanjutnya, kenampakan alam perairan. Contohnya yaitu ada sungai, danau, laut, dan selat. Itu semua adalah kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Kenampakan alam di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan contohnya dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dan pantai. Selanjutnya, kenampakan alam perairan yaitu ada sungai, danau, laut, dan selat. Itu adalah kenampakan alam yang ada di Indonesia. Anak-anaknya Ustazah, bentang alam yang bervariasi dan luas membuat beragamnya fauna di Indonesia. Kalian tahu fauna itu apa? Fauna itu hewan, kalau flora itu tumbuhan. Menurut coraknya, fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3. Apa saja itu Ustazah? Ada 3 tipe, yaitu yang pertama, fauna bagian barat, berarti letaknya di barat. Itu disebut sebagai fauna Asiatis. Yang kedua, fauna bagian tengah. Fauna bagian tengah itu disebut peralihan. Maksudnya gimana Ustazah? Yang ada di tengah-tengah. Jadi faunanya itu fauna khas asli Indonesia. Kemudian yang ketiga, fauna bagian timur. Fauna bagian timur itu disebut juga fauna Australis. Kenapa kok disebut fauna Australis? Karena fauna yang di bagian timur itu berdekatan dengan benua Australia. Untuk penjelasan tentang flora dan fauna akan Ustazah jelaskan lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang Ustazah berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.